Shalom saudara, selamat siang. Bersyukur siang hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada siang hari ini. Semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai, melindungi kita, dan Tuhan selalu setiap saat siap untuk menolong kita. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari siang hari ini kita mau memuji Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia kota bentengku, dia gunung batuku, aku tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu,
kasih Bapa. Benar Tuhan, hanya dekat Engkau saja kami merasakan ketenangan di dalam batin ini. Kami merasakan kedamaian di dalam kehidupan kami jikalau kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Melewati hari-hari kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur jika sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan, dan kami juga mau belajar untuk melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada siang hari ini, bersyukur saudara, anugerah Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita, amin. Kita selalu merasakan pemeliharaan Tuhan setiap hari, setiap saat. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Siang hari ini kita mau belajar saudara tentang doa. Doa adalah nafas hidup orang-orang percaya. Bagaimana di dalam kehidupan doa kita di hadapan Tuhan, apakah kita hanya berdoa jikalau kita sedang memerlukan sesuatu saja, atau kita berdoa jikalau kita sedang sakit saja, atau kita berdoa hanya dalam keadaan kita susah, saudara. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita berdoalah senantiasa. Itu berarti bahwa Tuhan mengajar saya dan saudara untuk selalu berdoa. Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Berdoalah dan berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan dunia yang semakin hari akhir-akhir ini semakin sukar, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit saudara. Doa adalah kekuatan kita. Kemana kita akan lari di dalam menghadapi kehidupan yang sukar dan sulit ini? Hanya lari kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Lewat doa kita di hadapan Tuhan, yang kita naikkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Tentu saudaraku, dimanapun saudara berada, setiap saat saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Mungkin di tempat pekerjaan saudara, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, saudara bisa dalam aktivitas saudara, saudara berdoa, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, sehingga ada satu kekuatan ketika kita menghadapi pekerjaan yang begitu banyak, yang merasa penat ya saudara, dalam hidup ini, dalam tubuh ini merasakan capek ya saudara. Tetapi ketika kita mengangkat hati kita berdoa kepada Tuhan, ada satu sukacita tersendiri yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Doa mampu mengubah segala sesuatu, tetapi tentunya saudara, di balik semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Dan kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Meskipun kadangkala jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi kita harus mempunyai satu keyakinan, mempunyai satu iman yang teguh bahwa Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita, dan Tuhan menjawab menurut yang terbaik di dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita mau belajar bersama-sama mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Serahkan setiap rencana-rencana saudara di hadapan Tuhan. Lewat doa kita kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan rencana saya untuk pekerjaan saya, planning ke depan pekerjaan saya, cita-cita saya, masa depan saya. Doa saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, merasakan kelegaan di dalam hidup ini. Tuhan berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan bagi kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup memberikan kelepasan, kelegaan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kemana kita mau lari? Larilah kepada Tuhan. Berdoa, saudara. Doa itu merupakan nafas hidup. Ketika kita bernafas, kan setiap saat kita bernafas. Doa juga demikian, saudara. Berdoa setiap saat di dalam batin ini, ya saudara. Ketika kita melangkahkan kaki keluar untuk bekerja, untuk melakukan aktivitas kita, kita berdoa dalam hati kita, Tuhan sertai hamba-Mu, Tuhan sertai kami, anak-anak yang sekolah mungkin Tuhan beri kami hikmat. Dan di samping itu semuanya tentu ada saat teduh tersendiri ya saudara, bersama dengan Tuhan, baik itu pagi ataupun malam ya saudara, ataupun siang seperti siang hari ini ya saudara, memiliki satu hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Tadi pemazmur mengatakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya Dia kota bentengku, keselamatanku, aku tidak akan goyah. Amin. Sebab kita punya Tuhan, saudara. Kita punya juru selamat yang sanggup untuk menolong kita menghadapi segala sesuatu. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Mari kita buka ayat kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-91 ayatnya yang ke-15, bunyi firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Siang hari ini saudaraku, dimanapun saudara berada, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab dan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan akan memberi yang paling baik di dalam hidup kita, saudara. Berserulah kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada manusia, kadang banyak kali saudara, manusia tuh banyak mengecewakan kita. Sekalipun itu orang yang terdekat sekalipun, istri atau suami atau orang tua atau anak ya saudara, kadangkala kita dikecewakan saudara. Tetapi apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tak pernah mengecewakan kita. Justru ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Amin. Tuhan mendengar, saudaraku. Tuhan siap untuk mendengar setiap seruan hati kita kepada Tuhan. Tuhan siap saudara untuk menolong kita. Ketika Petrus berjalan di atas air, dia imannya goncang melihat gelora air laut yang begitu hebat. Kemudian dia hampir tenggelam. Apa yang dia katakan? Yesus tolong. Dengan segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang tangan Petrus. Jangan takut, ini aku. Siang hari ini saudara, jangan takut. Tuhan berkata, ini aku. Tuhan ada bersama saudara. Tuhan selalu menyertai saudara dalam keputusasaan, dalam kepenatan hidup ini, beban yang begitu berat. Ada Yesus. Jangan putus asa, jangan lemah iman. Jangan semangat kita menjadi kendor. Tetapi terus berdoa dan berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberi kemenangan. Amin. Tuhan memberikan jawaban demi jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu yang terbaik dalam hidup kita. Saya belajar untuk mengerti setiap rencana Tuhan. Belajar untuk mengerti bahwa rancangan Tuhan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara. Rancangan Tuhan itu rancangan selalu yang terbaik dalam hidup saya dan saudara. Serahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Tuhan, masa depanku, rencanaku di hari tua nanti, mau ini dan itu. Di masa kalau aku sudah bekerja, rencana mau ini dan itu. Berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi, tetaplah berdoa. Jangan putus berdoa, tapi tetaplah berdoa. Karena Tuhan siap untuk mendengarkan kita. Amin saudara. Kita buka di dalam Lukas pasal 11. Lukas pasal 11
Ayatnya yang ke-11 dikatakan, "Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Amin, puji Tuhan. Saudara, Bapa di dunia ini, Bapa yang jahat saja pasti akan memberikan yang paling baik untuk anaknya. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia akan memberikan saya dan saudara Roh Kudus-Nya yang akan memberikan kita kemampuan, yang akan memberikan kita kekuatan di dalam menjalani hari-hari ini, hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, kemahalan demi kemahalan terjadi, dan ini belum seberapa saudara, masih akan ada lagi kemahalan demi kemahalan lebih lagi dari sekarang, masih akan ada lagi gejolak ekonomi, karena itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan saudara. Karena itu siang hari ini mari saudara kita berdoa, Roh Kudus penuhi hidupku, tuntun langkahku. Kita berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab seturut dengan kehendaknya, dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Amin saudara. Jangan lemah iman saudara, bangkit iman saudara. Ayo saudaraku, doa, seru dalam keadaan apapun. Dalam senang kita tetap berdoa, dalam susah kita tetap berdoa, dalam sakit, dalam sehat tetap berdoa. Ketika kita sedang melakukan aktivitas kita juga bisa berdoa. Saya sedang aktivitas dalam hidup sehari-hari, saya selalu berdoa. Ketika saya membersihkan rumah, saya berdoa dalam hati saya, Tuhan, bersihkanlah hatiku. Seperti aku membersihkan rumah ini, Tuhan, Tuhan tolong bersihkan hatiku, sucikanlah hatiku. Ketika saya melihat, saya bisa melihat anak-anak, saya bisa melihat cucu-cucu, saya bersyukur, saya berdoa dalam hati, Tuhan terima kasih, Engkau masih beri kesempatan untuk kami menikmati bersama dengan anak-anak dan cucu. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi di dalam hidup ini saudara, banyak hal yang membuat kita untuk bersyukur, banyak hal yang membuat kita terus semakin dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita saudara. Dekat kepada Allah, hidup yang semakin hari semakin mendekat, melekat kepada Allah. Karena Tuhan senang kepada orang yang dekat kepadanya. Amin. Mari saudara, datang siang hari ini kepada Tuhan. Taruh bebanmu di kaki Yesus. Taruh semua persoalanmu di kaki Yesus. Mungkin saudara selama ini sudah kurang berdoa atau jarang untuk berdoa. Lewat firman Tuhan siang hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap berdoa senantiasa. Amin saudara. Tuhan akan memeluk kita dan Tuhan akan berkata kepada kita, anakku jangan takut, ini aku menyertai engkau untuk selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Mari kita berdoa bagi saudara yang saat ini mungkin sedang sakit, mungkin sedang dalam masalah, persoalan, pergumulan hidup yang berat. Yuk kita berdoa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Mohon belas kasih Tuhan, mohon pengampunan Tuhan, mohon pertolongan yang dari Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terulur terangkat kepadamu Tuhan. Engkau melihat setiap penyerahan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Siang hari ini kami bawa persoalan anak-anakmu, kami bawa sakit penyakit anak-anakmu, kami bawa segala kesusahan pergumulan yang mereka hadapi Bapa. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami tahu ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu yang terbaik dalam hidup kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, supaya kami selalu dekat dengan Tuhan, hidup kami selalu melekat dengan Engkau Tuhan.
Karena hanya dekat Engkau saja kami merasakan ketenangan dalam hidup ini. Hanya dekat Engkau saja kami merasakan kedamaian Bapa dalam hidup ini Bapa. Di hari-hari yang sukar, di hari-hari yang sulit ini Tuhan, Engkau mengajar kami untuk kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Syukur bagimu. Tuntun kami Bapa, kuatkan kami. Terima kasih Bapa, memberkati semua saudara-saudara kami siang hari ini dalam segala pekerjaan mereka, usaha mereka, kerinduan mereka, pergumulan mereka. Engkau Tuhan Yesus yang akan menolong mereka. Biar siang ini kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Siang hari ini kami mohon pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Biar mulai siang ini Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau. Kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.